Hai, welcome to channel Happiest Valerie. Ini adalah video part 3 hari pertama keseruan kita di Seoul. Enjoy watching ya. Safely landed in Incheon International Airport. Kita lagi siap-siap menurunkan bagasi kabin kita. Ini Valen kondisinya baru bangun tidur karena ini tepat pukul 5 subuh waktu Korea. Nah, kita menuju ke imigrasi untuk selanjutnya mengambil bagasi kita. Sebelum masuk imigrasi, kita wajib mengisi South Korea Digital Arrival Card. Ada yang online, ada juga yang bentuknya kartu. Untuk di bagian imigrasi, kita memang dilarang untuk merecord ya guys. Masih di airport Incheon, kita lanjut ke CU Convenience Store untuk beli T-money dan top up. Kita hanya bisa dengan cash ya. Kita juga bisa beli T-money di vending machine-nya ya. Di beberapa subway station itu ada eskalator khusus untuk koper, jadi kita tidak perlu repot untuk angkat koper kita. Kita sudah sampai di stasiun tujuan kita, yaitu Sinseoldong Station. Ini stasiun terdekat dengan penginapan kita. Setelah kita menaruh koper dan beristirahat sejenak untuk sholat zuhur di penginapan, kita lanjut untuk mencari makan siang di sekitar Sinseoldong. Nah, kemudian kita mengambil uang di ATM Hana Bank karena kita memang sudah membuka rekening Hana Bank dari Indonesia. Ya, seperti pada umumnya, kita tinggal milih menu yang menggunakan bahasa Inggris agar lebih mudah. Jarak antara penginapan kita dengan ATM Hana Bank ini sangat dekat, jadi memang ini masih di sekitar Sinseoldong. Kami memang tidak menukar uang Korean won banyak-banyak dari Indonesia karena kami sudah membuka rekening tabungan Hana Bank untuk berjaga-jaga ketika kami membutuhkan cash, kita bisa ngambil di ATM Hana Bank di Korea. Pecahan uang kertas yang disediakan oleh ATM Hana Bank juga cukup membantu, dimulai dari pecahan 10.000, 20.000 hingga 50.000 won. Tapi memang ada biaya yang dikenakan atau di-charge kepada kita, yaitu sebanyak 4.200 won. Oleh karena itu, kita langsung ambil dalam jumlah besar agar kita tidak perlu ambil dan ambil lagi. Untuk kursnya sendiri cukup kompetitif, jadi bisa dibilang cukup relatif. Ini saya ambil hanya 100.000 won karena saya masih punya uang cash itu sekitar 600.000 won. Di samping Hana Bank itu ada CU Convenience Store. Jadi kita langsung ke sana untuk top up T-money dan Kakao EZL card kita. Karena memang di sini hanya bisa top up dengan cara pembayaran cash. Di sini top up itu istilahnya adalah charging. Jadi kalau kita mau top up T-money atau Kakao EZL kita ngomongnya we want to charging our card. Ini kita beli rice beef bulgogi. Nah, kita sebelum beli ini menanyakan kepada penjaga store-nya bahwa ini no pork
karena memang logo halal dan mereka juga kurang mengerti soal kehalalan. Jadi kita untuk memastikannya bahwa no pork, or we make sure that nggak ada logo pig atau pork. Dan yang bikin aku tambah happy, minimarket di Seoul, baik itu CU atau GS25, makanan siap sajinya dari noodles, rice, kimbap, bulgogi, sandwich, buah-buahan, americano, fresh juice itu lengkap sekali. Di sana juga disediakan microwave, hot water, dan ice cup atau es batu untuk kita bisa langsung nikmati di sana. Oleh karena itu, convenience store di sini memang se-convenience itu. Tidak lupa, setelah kita membuka dan memasak makanan-makanan kita di sana, kita wajib memilah-milah sampahnya sebelum kita buang ke tempat sampah. Karena kita tidak boleh salah memasukkan sampah. Mana yang sampah plastik, mana yang waste organik, itu nggak boleh salah. Karena kita akan ditegur oleh petugas minimarketnya. Ini aku beli americano ice hazelnut and ice cup-nya, seperti yang ada di drakor. Kita lanjut ke Starfield Library di Starfield Choek Mall. Ini adalah perpustakaan futuristik dan tempat eksibisi budaya di lantai 2-nya. Ini memang perpustakaan yang memiliki rak-rak buku setinggi langit-langit. Kita hanya berkeliling di library Starfield ini. Kita tidak lupa ke lantai atas atau lantai 2 tempat eksibisi budaya-budaya. Dan kita harus melewati eskalator viral ini. Tentunya jangan lupa untuk foto-foto dan memvideokan melewati eskalator ini. Eskalatornya ini dijaga oleh petugasnya ya, karena saking banyaknya orang yang mau foto atau video konten di eskalator ini. Kita diperbolehkan untuk mengambil konten video atau foto di sini selama kita tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dari library Starfield sendiri. Personally, saya adalah orang yang sangat sering mengunjungi perpustakaan, baik di Indonesia atau dimanapun. Melihat desain futuristik dan estetik di library Starfield ini membuat saya takjub sih. Sepertinya saya betah lama-lama di sini. Meskipun pengunjungnya sangat banyak dan kita berbicara juga tidak bisik-bisik, tapi situasi di sini itu bisa dibilang tidak berisik dan cukup hening. Culture shock pertama kita di sini adalah jalan di sebelah kanan, baik itu di eskalator atau di station atau dimanapun itu kita di sebelah kanan. Which is di Indonesia kita jalan di sebelah kiri. Itu adalah culture shock pertama kita.
Saat ini kita di dalam tren menuju Hongdae. Selama perjalanan kita melihat pemandangan Seoul City. Perumahan-perumahannya mirip seperti yang ada di film drama-drama Korea ya. Memang di Korea itu tipikal terestrialnya itu seperti bukit-bukit gitu. Jadi memang banyak tangga-tangga atau jalanan yang naik turun seperti itu. Saat ini Valen lagi ada di depan YG Entertainment Building. Ini adalah agensinya dari Blackpink, Baby Monster, Treasure, dan lain-lain. Nah, surprisingly, fansnya Treasure ini lagi pada ngumpul di depan building YG Entertainment. Karena si Treasure-nya ini lagi ada di dalam YG Entertainment Building. Jadi si fansnya bela-belain di cuaca yang dingin malam hari Seoul untuk menunggu si Treasure keluar. Valen ikut-ikutan aja sih, tapi saya sama bapaknya sudah duduk-duduk di pinggiran karena kita udah capek banget. Nah, ini ada cafe khusus untuk penggemarnya Treasure, namanya Pleasure Cafe. Nah, saat ini Valen ada di YG Entertainment Training Center. Jadi kalau misalnya yang udah pernah ngeliat video Blackpink lagi dance training itu, ini gedungnya. Nah, ini kayak sepertinya gedung lamanya sih, yang letaknya di seberangnya dari YG Entertainment Building yang baru. Nah, saya ikut-ikutan foto aja sih sebenarnya. Kalau kita mau masuk atau mau keluar dari stasiun, kita wajib nge-tap T-Money atau Kakao EZL card kita. Ada yang aneh nggak? Yap, benar sekali. Gate-nya itu nggak ketutup sama sekali. Jadi walaupun kita nggak nge-tap, ya bisa masuk-masuk aja kalau di Indonesia. Tapi kalau di Seoul jangan ya. Kita bisa kena denda. Kita sudah sampai Hongdae. Jadi ini seperti night vibes-nya muda-mudi di Seoul. Tapi kita nggak lama di sini karena jujur Li, kita masih beradaptasi sama suhu malam hari di Seoul. Ini masih agak kaget sih karena kita cuman pakai kardigan sama jaket satu lapis aja dan ini tuh dingin banget. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Cukup foto-foto, abis itu kita foto lagi, tapi sebenarnya di balik itu kita udah kedinginan banget. Jadi kita harus cepat-cepat pulang sebelum kita ngedrop karena ini masih day one. Itu tadi keseruan hari pertama kita di Seoul. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mensupport channel Happiest Valerie. Jangan lupa di like and subscribe. Bye.